wilayah Subang dengan apa dan satu-satunya di wilayah Subang yang ada fisikanya hanya di universitas kami. Jadi Purwakarta, Subang dan Karawang itu kan jalurnya apa ya? Eh, Jalur Pantura ya, cuma satu-satunya ada di kita. Jadi mungkin pengembangan fisika di wilayah ini sangat diperlukan untuk menunjang kemajuan eh, kemajuan teknologi yang ada di wilayah ini. Dan tentunya alhamdulillah kami baru ada dua angkatan Pak ya, baru dua angkatan, angkatan ke satu, angkatan kedua, dan sekarang kita lagi menerima angkatan ketiga. Jadi belum ada lulusan. Jadi mudah-mudahan nanti para mahasiswa semua bisa Ya, mengambil ilmunya, kemudian sedikit berbagi juga, Pak ya, kalau bisa berbagi sharing pengalaman juga, bagaimana bisa mengajar di Brunei segala macam, dan ya. barangkali kesempatan-kesempatan yang bisa diambil oleh kami jika memang memungkinkan kita bisa misalkan S2 di sana segala macam. Mungkin untuk lebih mensingkat waktu, langsung saja barangkali ke Pak Cesar ya. Manggilnya boleh Pak Cesar, boleh Pak Wahyu, silakan ya. Oke. Ya, Silakan ya, dipersilakan ke luas-luasnya waktunya, ya. mangga. Ya, terima kasih. Saya juga Mas Agung yang manggilnya mungkin ya, Mas Agung karena kenalnya dari dulu Mas Agung manggilnya. Ini mohon maaf nih, Mas Agung agak sedikit serak karena saya baru kena flu kemarin jadinya. Ya, tapi coba ini deh. Center pelan-pelan. Ini saya coba sharing langsung. Oke, Ya, siap. pertama terima kasih atas undangannya. eh Udah lama sebenarnya kita mungkin di bulan Maret ya Mas ya, tapi saya baru sempat ya ada waktu karena juga baru punya anak kecil, bayi lagi. Oke, ya ini Assalamualaikum semuanya dan selamat pagi dari Bunda Waalaikumsalam saya ya. warahmatullahi wabarakatuh. eh Ya, tadi hari ini saya coba ini ya sharing tentang bidang saya sendiri karena saya juga adalah dosen di apa namanya UBD, University Brunei Darussalam. Pakai pakai A ya, emang nggak mau pakai Y karena juga bingung nih orang-orang. Kalau saya pakai bahasa Inggris ya, tapi memang orang Melayu sukanya kan pakai apa ya, kayak mungkin kayak di Eropa ya, kayak Jerman gitu kan, kadang-kadang atau di Belanda dia tidak ingin menghilangkan identitasnya ya, jadi harusnya juga Indonesia gitu juga kalau namanya Universitas apa namanya Mandiri jangan di trust ke Independent University gitu ya, jadi tetap Ya. aja Universitas Mandiri gitu ya harusnya, jadi ya nggak usah jangan langsung ditranslate ya, jadi udahlah. Kayak Leuven gitu kan, Katolik University kan, Katolik kan, saya juga pernah sana kan, Katolik kan tulisannya Katolik ke gitu kan. Nah jadi UBD namanya Universitas Darussalam juga ada, UBD juga di Indonesia. Saya pernah juga bingung, apa dosen UBD Pak? Ya, oh dekat dah dengan saya Pak, saya di Padang gitu ya. Loh, UBD kan ini kan Pak Palembang yang namanya Universitas Bina Bangsa. Bukan Pak, saya UBD ya. Oh ya, ya itulah sedikit-sedikit sama singkatannya. Oke, sebelum saya juga tidak ada ini tadi, saya juga lupa ya asih CV kalau bisa bagus, tapi cuma lupa karena pengennya cepat-cepat aja. Mungkin singkat aja, saya dulu S1 di Undip, S2 di Korea, S3 di Australia. Kemudian lulus S3 itu saya nggak langsung aja dibalik ke Indonesia beberapa tahun. Kemudian saya dapat postdoc di NTU Singapura. Setelah selesai project di NTU, postdoktoral, saya apply di UBD dan sampai sekarang sudah 5 tahun ya saya di UBD di Faculty of Integrated Technology sini ya. Jadi ini adalah fakultas saya. Ini agak sedikit unik memang karena ini bukan spesifik mechanical atau electrical, jadi emang gabungan dari beberapa bidang ilmu ya. Nah, kebetulan saya di bagian ini ya. Konsentrasi saya adalah di bagian manufacturing systems engineering ini ya. Nah, ini. Oke, ya nanti kalau emang fisika dengan mechanical dekat kalau hubungannya, mungkin ke depannya bisa itu ya bisa kolaborasi. Betul, betul, betul. Oke, sebelumnya saya juga ini ya mungkin udah biasa nih ya dapat dapat setelah seperti ini. Cuma saya ingin memulai dengan mengenalkan kalau yang belum tahu, tapi alhamdulillah kalau udah ada yang apa-apa ya saya ulang sedikit. Jadi em, kita saat ini udah di era industri 4 ya, 4.0 ya. Banyak tuh Indonesia, teman-teman Indonesia dosen udah apa namanya pakai ini ya, jargon-jargon seperti ini ya. Nah, saya juga mau coba mungkin sharing lah apa sih intinya di Industrial 4.0 yang berhubungan dengan mechanical engineering atau mungkin manufacturing gitu ya. Nah, kalau di industrial revolusi pertama itu semua sistem dimekanisasi ya, dari
governing equation mungkin dari persamaan fisika tuh ya. Jadi dari Ya. persamaan fisika Hmm. coba dimekanisasikan dalam bentuk eh, tangible product gitu ya supaya membantu apa namanya kehidupan manusia. Kemudian pemanfaatan air ya untuk power plant atau steam ya, turbine itu juga untuk apa namanya listrik generator udah mulai dikembangkan. Kemudian yang kedua itu sudah ada backgroundnya atau foundationnya, dia ingin mass production. Jadi semua yang udah diciptakan dicoba di mass production dengan menciptakan pabrik, kemudian juga electricity juga makin dikembangkan ya di era ini. Kemudian yang di era tiga, mungkin ini saya pun belum lahir nih, beda 82 ya. Nah, ini udah mulai dikenalkan di electronic system, kemudian IT juga udah ada dan automation ya. Dan yang keempat saat ini dimulai ya ini beberapa ada yang itu juga tapi saya banyak dapat di informasi di 2016 baru mulai ya sampai 2020 atau mungkin sampai sekarang. Ada yang bilang juga udah empat udah lima nih tapi saya belum yakin ke fifth industrial revolution ya tapi saya mungkin ini masih sampai sekarang lah present lah. Nah di sini saya punya satu terminologi aja namanya cyber physical system ya tapi nanti ini kalau dibuka luas nih cyber physical system ya. Oke, itu yang nanti akan. Nah, kita coba akan gali di sini nanti ya. Industrial 4.0 khususnya di cyber physical system. Bidang ya bidang saya sebenarnya mechanical engineering ya, tapi dari S1 udah ke mechatronics, robotics, kemudian juga S2 kembali ke getaran, S3 getaran, selalu S3 baru balik lagi di postdoc dan mengajar di robotics ya. Jadi ya kadang mainnya di manufacturing sama robotics bidang saya. Hmm. Nah, dari tahun 1922 ini dimulai nih sepertinya apa namanya histori atau sejarah robot ya dikenalkan oleh ini Karel Čapek's novel dari Rosems Universal Robot dengan nama Robota dulu namanya ya. Jadi namanya Robota dari saya lupa nih bahasanya seperti dari Rusia ya atau mungkin ya. Jadi artinya itu pekerja sebenarnya robot itu Robota. Kemudian lama tuh 30 tahun baru numerical control machine MIT yang menciptakan ya. Yang pertama kali di 1952. Kemudian di David Hartenberg, Homologous Transformation juga menciptakan robot di 1955. Di Evolution di Mark II, Univision Incorporation. Kemudian 68 Seki Intelligent Robot. 73 ada Cincinnati, Milacron Incorporation. Kemudian Puma di 78. Dan 83 Robotics Course dan seterusnya ya. Nah, ini udah mulai sekarang udah nggak bisa dilihat lagi historinya karena udah banyak ya karena ini kan mungkin masih individual jadi kita lihat historinya lebih lebih cepat ya lebih gampang ya sekarang mungkin di atas setelah tahun 83 ini mungkin udah banyak jadi kita nggak tahu mana yang mengembangkan lebih dulu ya jadi susah untuk mengidentifikasi sampai sekarang ya sampai sekarang ini susah. Oke. Nah sebelum kita ke spesifik manufacturing saya mau coba balik ke definisi robotics yang umum ya dari Wikipedia yang paling gampang. Robotik adalah suatu bidang ilmu yang interdisiplin dari bidang ilmu mechanical, ya, electrical dan elektronik sih beda ya. Electrical, mechanical beda, engineering, kemudian computer science, biology, and many others disciplines. Jadi ada beberapa bidang lainnya. Contohnya seperti inilah kita bikin tangan robot kan juga ada hubungannya tentang mechanical ya. Ini mechanical eh, gimana caranya dia, sorry, gimana cara dia bergerak gitu ya. Jadinya itu mechanical-nya ya nih, gimana cara dia bergerak. Ya. Kemudian elektrikalnya ya dalam komponennya pakainya sensor apa saja gitu kan. Kemudian elektronik juga ada bidangnya spesifik ya mungkin sirkuitnya seperti apa. Komputernya juga ada karena decisionnya juga yang ini ada nih yang apa namanya programnya di dalamnya. Biologi ya ini karena berhubungan dengan manusia. Saya ambil contoh ini karena mencakup topik atau bidang yang disebutkan di Wikipedia ya. Jadi saya ambil contoh walaupun saya punya beberapa contoh yang robotik tapi saya ambil contoh yang ini saja dan beberapa bidang ilmu lainnya. Jadi seperti itu robotik ya. Nah, pada dasarnya robotik itu ada tiga ini aja sih, ada tiga apa namanya activity ya. Jadi eh, ini dimulai dari di sense ya, dari sense dulu ya pertama. Kalau saya boleh eh, sampaikan, ini pertama nih sense itu jadi dia merasakan suatu quantity dari luar, bisa dalam bentuk speech, suara atau gambar, percepatan, suhu dan posisi ya. Nah ini dirasakan oleh suatu robot. Robot itu berpikir, dia untuk bisa membuat task planning, classification, learning, kemudian process data dan path and motion ya. Tentu dia akan beraksi dia akan memberikan suatu
pergerakan dalam bentuk juga bisa speech text juga atau visual atau juga dengan movement ya. Seringnya saya pakainya ke movement. Ini kira-kira seperti itulah robot ya yang ada di saat ini ya. Mungkin juga kalau dikembangkan lebih panjang lagi, ini hanya general siklus dari suatu robot. Banyak juga klasifikasi robot dari beberapa apa namanya yayasan atau bidang atau lembaga di bidang robotik gitu. Saya ambil yang paling umum dari Jepang karena Jepang juga sangat bagus teknologi robotnya. eh Dibagi 6. Kalau di Jepang itu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, 5, dan 6. Kalau kelas 1 itu manual handling device, ini tidak saya ceritakan lebih detail karena bisa di searching ya. Mungkin beberapa aja, 2 dari 6. Kalau yang kedua adalah fixed sequence robot, itu artinya adalah robot itu bergerak atau melakukan suatu single atau pre-program task. Jadi sebelumnya diprogram robot tersebut dan dia akan bisa melakukan tugas yang sama ya setiap saat gitu. Jadi di sini bilangnya making exactly the same movement each time. Jadi dia Hmm. dia bisa apa namanya melakukan hal yang sama karena dia udah diprogram sebelumnya. Lagi variabel sequence robot, playback robot, numerical control robot, and intelligent robot. Dan intelligent robot artinya intelligent robot makes a plan of operation and perform work based on the command given by Hmm. human operator and Bisa. condition result. Ya, jadi bisa diperintah oleh manusia atau juga dia juga ada sistem pintar ya yang menggunakan recognition resultnya. Oke, kita masuk ke industrial robot yang itu ya lebih spesifik lagi dari robot terumum. Kemudian sekarang di introduction industrial robot. Di sini berdasarkan according to Association of America, industrial robot itu adalah suatu benda yang bisa diprogram ulang, kemudian bisa melakukan fungsi yang bermacam-macam dan dia terdiri dari manipulator ya. Ini keywordnya nih, manipulator ya, yang didesain untuk melakukan beberapa gerakan ya, memindahkan material, eh, part, tools atau bisa melakukan hal yang spesifik sesuai dengan apa yang diprogram di robot tersebut ya. Nah, itu contohnya, ini adalah dasar robot. Jadi intinya di sini nih, manipulator ini yang adalah jika suatu robot terdapat manipulator, kita bisa mengatakan adalah dasar robot karena dia butuh memang untuk melakukan hal-hal spesifik ya, seperti tangan manusia. Jadinya emang awalnya tuh kenapa ada industri robot emang untuk mereplace sebenarnya sih, mereplace kebutuhan apa namanya em, kontribusi manusia di sana karena manusia ya walaupun nanti ada efek sampingnya yaitu mengurangi apa namanya mengurangi tenaga kerja, tapi dari segi konsistensi robot sangat baik ya dibanding manusia. Konsistensi, kemudian juga apa namanya produk apa namanya outcome-nya lebih banyak, bisa lebih banyak ya. Dan dia juga itu apa namanya banyak hal yang bisa dibandingkan dengan manusia. Tapi mungkin untuk decision making-nya masih manusia. Nah, karena sudah ada keyword di manipulator, nah saya coba apa sih saya coba kasih definisi apa sih manipulator. Jadi manipulator adalah suatu bagian dari dasar robot yang terdiri dari segmen ya, ada segmennya, ada join, sliding, kemudian grasping dan moving-nya. Jadi ini adalah bagian-bagiannya. Terus saya kasih detailnya, gambarnya. Manipulator itu terdiri dari dua hal, yaitu mainframe-nya yang tadi dari arm dengan robot dan wrist-nya. Jadi ada dua sebenarnya. Kemudian dia juga ada namanya N effector yang bagian ujung itu dan nempel kepada wrist. Kemudian effector yang inilah yang bisa yang melakukan suatu banyak aktivitas ya, yang bisa menggantikan seperti manusia, N effector itu. Nah ini contohnya gambarnya. Dasar robot manipulator consists of two general parts, yaitu pertama body yang bagian ini ya, saya kasih oval ini. Body and arm for positioning of the object and objects in the robot's work volume. Jadi dia bisa muter nih bagian bodinya ya sampai sini. Kemudian bagian kedua adalah wrist dan end effector. Ini wrist yang ini nih. Jadi seperti pergelangan tangan ya seperti ini. Kemudian end effector tuh yang bisa mengambil suatu benda ya di sini ya. Ini bisa diganti-ganti nih, bisa dilepas nih sesuai dengan bidang, sesuai dengan kebutuhannya. Kalau ganti welding tinggal copot, ganti yang welding macam-macam ya. Kalau drilling diganti dengan drillingnya. Saya pernah pakai yang di intius kemarin drilling, grinding ya untuk membersihkan atau menghaluskan permukaan pada metal. Nah ini bisa diganti nih, namanya end effector ya. Nih
ini kalau lebih dibuka lagi itunya bagian-bagiannya, jadi ada ini link 0, dia dari 0 mulainya ya. Kemudian link 1, link 2, link 3 ya. Jadi kalau di sini buat terjadi, oh sorry, joins dulu mungkin joins ya. Join Joins. provide relative motion. Nah, ini join itu yang ini nih. Yang berhubung. Jadi kalau ini kita mungkin sendi ya, ini join ya. Join itu menggabungkan antara link dengan linknya. Join 1, 2, 3. Ada 3 join di sini. Kemudian links itu adalah bagian yang ini 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Dan kemudian ada 2 jenis itu apa namanya join, ada yang linear, ada yang rotary. Kalau linear sih mungkin seperti ini ya, linear. Kalau rotasi dia berputar gitu ya. Nah, jadi ada 2. Ini kebetulan kayaknya sepertinya rotary semua nih ya. Yang linear nggak ada di sini. Oke. Nah, kemudian sorry, it's join provide a degree of freedom. Nah, mungkin di fisika juga ada ya, degree of freedom di OF atau apa namanya derajat kebebasan ini mungkin ada berapa di sini, 1 sini ya, 1, 2, 3 ya, 4 sini, 1 lagi ada 4. Oh, 5 di sini juga ada. 5. Jadi Oh iya, most 5. industrial robots possess 5 to 6 DOF ya. Semakin banyak DOF-nya bisa semakin mahal karena dia bisa melakukan hal yang lebih spesifik ya. Ya, lebih bagus. Nah, ini baru masuk ke cyber physical system. Oke. Cyber physical system itu segabungan dengan digital manufacturing dan digital tool ya. Ini banyak di paper digabungkan ya karena memang dekat hubungannya antara cyber physical system, digital manufacturing, ada lagi namanya smart manufacturing. Terus saya juga jelaskan ya. Di yang pernah saya lakukan di NTU dulu smart manufacturing ya. Oke. Hmm. Kalau cyber physical system itu atau CPS itu adalah suatu intelligence system yang terdiri dari komputer sistem ya, di mana mekaniknya atau dikontrol oleh monitor yang dihubungkan dengan komputer based algorithm ya. Komputer itu punya algoritma ya. Jadi CPS sendiri sebenarnya adalah sebenarnya sistem yang berhubungan dengan komputer dan eh, ada program, ada algoritmanya di situ karena di sini dia harus melakukan beberapa aktivitas ya. Contohnya seperti ini ya, dia bisa sensing and actualization komponen, kemudian juga information processing and communication bisa juga, kontrol komponen juga bisa, kontrol komponen dan interfaces with humans ya. Contohnya seperti ini. Kalau di paper di keywordnya coba diketik cyber physical system udah sangat luas ya. Masih masuk. Nah, di situ ada lagi di subnya di CPS juga nama digital manufacturing ya. Digital manufacturing. Kenapa disebut digital? Karena dia itu nggak real gitu ya. Jadi kenapa disebut digital ya? Nah, nggak terlalu real. Jadi ya kita ingin mensimulasikan ya. Sebelum kita melakukan apa namanya manufacturing di industri, biasanya kita gunakan suatu tools atau software yang bisa mensimulasikan gerakan yang kita kerjakan. Di situ sangat baik. Nah, kenapa? Ini sangat baru di bidang ini ya. Karena sebelumnya manufacturing itu langsung dikerjakan seperti apa ya? Seperti misalkan ya udah ada gambar teknik, kerjakan tiba-tiba ada masalah. Itu sangat sangat efek ke cost ya, ke production cost ya. Jadi misalkan, oh ternyata toolsnya nggak mampu nih untuk bisa membuat atau meng-create bentuk seperti ini gitu kan, atau mungkin em, movement dari robotnya nggak nyampe gitu kan, misalkan dia pengennya kurvaturnya sangat ekstrim gitu ya, kayak semacam blade itu yang di engine pesawat itu sangat ekstrim tuh, ini ya blade-nya. Saya pun ngelihat ini kalau saya suruh gambar mungkin bisa berhari-hari berminggu-minggu karena banyak itunya dia apa namanya spline sama itunya ya, kurva-kurvanya sangat kompleks. Itu sangat susah tuh dibuat di robot. Itulah kenapa saat ini sangat ini, dan ini salah satu minat saya di ke depan ya, kalau mau ambil S2 S3 mungkin ke UID dengan saya sedang menginisiasi project atau riset di bidang ini di tahun 2022 ya, mulai tahun ini ya. Tahun kemarin ya, Kemarin. kemarin saya udah mulai beli apa namanya robotnya beberapa tentang ini ya, simulasi ini. Jadi eh, sangat bagus. Nanti saya jelaskan lagi, ada beberapa contoh hasil. Simulation can be used to model and test system behavior ya. Ini yang tadi saya bilang, dia bisa mensimulasikan model atau sistem yang akan kita kerjakan di industri atau di pabrik. Jadi sangat bagus. Simulation also provide engineering with a tool for inspective task. Jadi misalnya gini, kalau kita harus mencoba di industri, misalnya kita disuruh bos atau disuruh company untuk membuat
Mungkin teknik fisika juga sama lah, bisa bekerja di manufaktur juga ya, engineering teknik fisika bisa juga. Jika kita disuruh untuk membuat suatu produk baru kan, otomatis kita harus mengidentifikasi tool apa aja yang bisa dipakai kan ya, toolsnya, kemudian mesinnya apa aja gitu kan. Itu kalau misalkan kita harus beli toolnya, ya itu mahal. Saya belum juga pernah jadi sales engineer di Cibitung dulu, saya jalan-jalan ke Cibitung, Cikarang untuk jualan tool ya, tahun 2007. Saya sebelum 16 di Korea saya jadi sales engineer jualan jualan tool ke pabrik-pabrik manufaktur. Itu mahal satunya karena kan dari carbide atau seramik atau apa yang tungsten itu yang sangat-sangat mahal. Itu kalau kita beli dan ternyata nggak kepake atau salah kan bisa itu ya efek ya akan bad history record ke kita kan. Jadi kenapa Anda disuruh analisa kalau salah gitu ya sebagai sales engineer-nya, proses engineer. Jadi kenapa makanya nih selama ini saat ini lima tahun ke belakang ini sangat sangat berkembang di bidang simulasi ini. Banyak juga software yang baru dikembangkan ya. Jadi kita buka lagi ada apa softwarenya. Nah, dia bisa menghemat tool nih, karena kita tinggal pilih aja di simulasi softwarenya kita tuh pakai apa misalnya, jadi segitiga atau apa. Kemudian kita nggak perlu beli kan. Nah, itulah kenapa inexpensive tool. Kemudian juga cepat, pemilihnya lebih cepat, nggak perlu open tender macam-macam dan secure analysis to test how change in a system can affect. Jadi semuanya itu akan aman untuk membuat analisa bagaimana perubahan atau kondisi mengaruh ke sistem ya, dan juga pengaruh ke performance dari suatu robot dan atau manufacturing prosesnya seperti itu. Ini salah satu software yang bisa dipakai tapi sangat mahal, dan saya nggak rekomendasi ya karena mungkin hanya industri bisa membelinya. Kita punya alternatif lain ya yang free ya, nanti ke depan kita lihat. Nah, saya coba kasih objektif objektif inilah apa namanya penilaian karena kita setiap hal pasti ada plus dan minusnya ya, ada advantages dan ada disadvantages-nya. Kalau yang digital manufacturing simulation ini saya kemukakan dulu keuntungannya adalah dia bisa mengurangi kerusakan robot ya, robot karena jelas karena robotnya nggak dipakai kan, kita hanya simulasi aja di suatu software. Jadi reduces robot downtime since programming is completed offline without the robot present ya. Jadi tentu saja jarang dipakai, tentu saja umurnya akan lebih lama gitu ya, suatu mesin. Kemudian best for complex program as save time for manually entering step-nya. Kalau di industri kita memulai suatu production baru sangat-sangat itu loh, apa namanya time consuming ya, kita meeting nanti proses seperti apa, mana mana yang duluan dikerjakan, kemudian next stepnya gimana, itu sangat-sangat kompleks ini. Makanya kalau dengan simulasi kita bisa langsung mengetahui kalau pertama seperti ini, kedua oh ternyata nggak bagus, dirubah sequence-nya, harusnya seperti ini, harusnya dibuat lubang dulu baru dibubut misalkan, atau gimana kan kita harus cari yang terbaik ya supaya waktu pekerjaan lebih cepat, biaya pengerjaannya juga lebih cepat gitu ya. Jadi best for complex programs as save time for manually entering step. Dia juga dia bisa klaim juga kalau simulasi itu bisa mengakurat apa namanya, meyakinkan kalau akurat programming, jadi bisa kayak karena dia berdasarkan algoritma ya, numerical system ya, atau numerical program, jadi dia lebih lebih juga akurat ya dibandingin mungkin kadang perhitungan manusia dengan ekuasi yang mungkin di Excel atau apa ya, lebih lebih ini karena dia udah punya, bisa dia dilengkapi dengan apa namanya robot-robot yang sudah ada ya di industri, mungkin KUKA atau ABB atau mungkin Dobot atau mana UR3 udah ada, tinggal tinggal kita ambil aja, kita ekspor, udah ada semuanya dan kita tinggal pilih dan ngerjain aja. Kemudian simulation has advantage in terms of security because it uses a virtual ya, seperti itu ya. Loh, saya lupa yang itu. Oh, saya saya delete ya yang disadvantage, nanti saya mungkin saya cari. Harusnya ada lagi yang itu ya, saya tuh lupa mungkin. Oke, terus saya coba cari lagi yang mungkin delete yang harusnya saya tampilkan juga yang itu ya, yang kekurangannya ya. Nanti, nah, oke. Nanti saya balik lagi sambil nunggu pertanyaan mungkin pada saat Q&A session. Kemudian move to digital manufacturing ya. Kalau teman-teman di teknik fisika juga ada yang pernah dengar atau baca digital twin juga sedikit apa namanya baru ya, bidang ini ya, digital twin ya. Jadi mirip dengan simulasi tadi, ini simulasi ya. Ini mungkin pengembangan lanjut atau mungkin apa namanya, ini apa nama improvementnya ya dari simulasi karena lebih 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 dibutuhkan di industri. Dinamakan digital twin ya. Jadi dia
seperti ini ya. Jadi kita punya physical world, dia ingin menjembatani antara dengan conceptual world ya. Nah, itulah diciptakan digital world ya, digital twin gitu. Di situlah. Tahu. Dia punya aset, punya ide. Di situ kita ingin mengembangkan supaya belum terlanjur buang duit dan waktu untuk menciptakan physical world. Kita harus kita coba dulu di digital ya, entah itu digital world atau digital twin ya. Tentunya kita bisa model, simulat, visual. Ini ya konsepnya atau arsitekturnya ada tiga, ada lima, sorry, ada empat ya. Observe dulu, di observasi, kemudian di desain modelnya, dicoba atau disimulasikan, kemudian divisualisasikan gitu ya. Nah, mungkin yang tadi simulasi hanya sampai sini ya. Nah, jadi belum sampai ke visualis. Artinya visualis tuh kita bisa menampilkannya ke mungkin ke bos-bos ya supaya lebih, karena kalau ini kan masih software ya, software kita susah bawa softwarenya, komputernya. Nah, mungkin di sini kita butuh bantuan internet atau mungkin yang lain yang bisa memvisualisasikan gambar kita ya. Jadi itu mungkin tambahannya. Nah, di sini juga ini komponennya looks like ya, visualisasinya, behave like gitu ya, atau connected to internet. Ini kan saya tampilkan ada IoT di sini. Jadi peran IoT atau internet sangat sangat penting untuk di digital twin ya. Tanpa internet kita nggak bisa bilang namanya digital twin, karena kita butuh, misalkan gini, ada mesinnya di sana atau di pabrik A ya, sedangkan kita ingin melihatnya atau mensimulasikannya di kantor di headquarter gitu ya, di kantor pusat misalkan. Kita nggak perlu bawa orang-orang dari kantor pusat ke pabrik misalkan di Cikarang atau Cibitung, itu sangat eh, jadi kita kita ciptakan aja digital twin, kita bisa melihat oh yang ada di sana seperti ini prosesnya, gitu ya. Jadi kita bisa membuat decision lebih lebih tepat karena kita punya punya bayangan, punya apa namanya informasi yang mirip dengan apa yang ada di pabrik gitu. Ini juga saya sedang kembangkan digital twin. Nah, ini contohnya salah satu digital manufacturing digital twin ya. Ini yang sebelah kiri ini adalah real mesin ya. Ini adalah robot multi akses arm robot yang tadi kita atau manipulator robot ya. Dia itu berapa degree nih? Satu, dua, tiga, empat ya. 4 degree ya. Sebentar. Satu, dua, tiga, empat, lima dov ya ini. Nah, ini yang sebelah kiri itu adalah contohnya misalkan suatu pabrik ya, atau di tempat di mana gitu ya, tempat A gitu ya, atau tempat A mungkin di Indonesia tuh bisa. Ini di sini di Brunei ya. Nah, kita kembang, kita simulasikan. Ini saya udah buat sama mahasiswa S2 saya, tapi belum sinergi, belum mirip ya. Jadi udah hampir sempurna, tapi tidak sebagus ini dari ini ya, dari contoh dari company atau apa nih yang ada di sini. Ini contohnya. Dia mensimulasikan atau membuat digital twin platform untuk UR3 robot ya. Ini nama UR3 robot, UR3. Ini di Polibatam ada, saya pernah lihat robot ini, Politeknik Negeri Batam ya. Nah, ini yang ini di tempat B lah. Anda bisa lihat kan mirip tuh. Dia ngambil kotak, ngambil ini salah satu contohnya di manufacturing namanya pick and place ya, atau pick and place itu sangat berguna untuk apa namanya proses ke assembly, pick and place. Nanti ke depannya juga bisa simulasi untuk drilling ya, mungkin juga grinding dan lain-lain ya contohnya. Persis sama kan? Nah, ini yang saya bilang, nah konsep digital twin ya, atau digital manufacturing kita bisa lihat. Oke. Nah, sekarang dari digital manufacturing juga ada lagi namanya smart manufacturing. Bedanya adalah saya kasih informasi dia kenapa namanya ada smartnya, karena dia mengadopsi AI di sini ya, AI ya. Mungkin AI udah dikenal di Indonesia, teman-teman juga mahasiswa dan dosen di Universitas Mandiri Subang. Nah, ini ada ini aja, ada AI dimasukkan ke manufaktur, jadi namanya smart manufacturing. Itu ya intinya. Ini yang saya kerjakan di NTU Singapura ya. Jadi sorry ini agak banyak kata-kata, jadinya coba kita baca dulu. Smart manufacturing is a broad category of manufacturing that employs computer integrated manufacturing, high levels of adaptability, and rapid design changes, digital information technology, and more flexible technical cost planning. Jadi dia di sini juga ada komputernya yang terintegrasi dengan manufacturing process. Jadi ini loh, nah keywordnya adalah high level of adaptability. Di sini sebenarnya yang kenapa dibilang high level adaptability, karena dia mengadopsi atau mengadaptasi ilmu AI di sini ya, dimasukin ke suatu proses manufacturing ya. Tentunya dengan ada adaptability dia bisa merubah rapid design changes, jadi akan merubah
misalkan ya, ini saya kasih gambaran aja. Misalkan em, Anda disuruh membuat suatu lubang gitu ya di suatu plat ya. Targetnya dalam 1 jam misalkan atau dalam 5 menit disuruh membuat ada 10 lubang gitu ya. Nah, misalkan para apa namanya para operator pertama udah ngasih setup nih, feed rate-nya sekian, speed-nya sekian, dan macam-macam ya. Itu ternyata pada kenyataannya itu kalau diterusin eh, nggak bisa sampai 10 targetnya. Nah, harusnya jadinya harus menghentikan proses, kemudian meng-setup lagi parameter kan lagi lama ya. Jadinya Anda bisa bayangkan ulang lagi parameter, di setup lagi, balik lagi. Ya kalau bener lagi, kalau enggak gimana? Nah, dari situlah mungkin idenya supaya tidak bolak-balik trial error parameter di setup, harus ada AI ini di sini. AI-nya kenapa? Jadi AI itu berfungsi untuk merasakan apa yang saat ini terjadi, diproses dengan algoritma mungkin ya macam-macam ya, machine learning atau deep learning bisa. Terus dia kasih keputusan, harusnya sekian nih parameternya, dicoba langsung. Jadi pada saat si mesin itu gerak, masih beroperasi, nggak perlu dicabut atau nggak perlu di stop kan, karena juga mungkin waktu ya penting di dunia industri ya. Pada saat itu dirubah langsung, mungkin apanya dirubah parameter, tiba-tiba dia masih gerak, kemudian ternyata targetnya terpenuhi, dari 5 menit dia menghasilkan 5 lubang gitu ya di suatu plat. Ya itu ya kenapa kita bilang rapid design changes ini saya kerjakan di Rolls-Royce Singapura ya kemarin, nanti saya kasih gambaran. Dan dia juga harus ada digital information teknologi ya, karena semuanya harus terlihat, tidak apa blur, tidak hanya banyak hanya mengira-ngira. Jadi semua yang ada di proses itu di smart machine harus terlihat ya. Harus kita bikin suatu window-nya atau mungkin platformnya supaya orang bisa lihat, oh iya ternyata begitu cara dia untuk merubah parameternya gitu ya. Kemudian and more flexible technical support for training. Jadi tentunya dengan adanya AI ya, kalau udah bagus, buat apa lagi kita menggunakan ini ya, keluar biaya untuk training operator baru, staff baru, kemudian kita juga bekerjakan staff baru, jadi proses training, jadi ya juga akan mengurangi ini ya, atau mungkin nggak mengurangi, dia fleksibel, artinya si operator kerjasama lah dengan sistem ini, jadi tidak terlalu kompleks apa yang menjadi tanggung jawab dari operator tersebut ya. Jadi kemudian yang kedua, the broad definition of smart manufacturing of covers many different technologies. Some of the key technologies in the smart manufacturing movement including big data. Nah, ini yang juga harus punya capability ya. Jadi kenapa dia bisa mempelajari suatu fenomena, karena dia punya data yang banyak ya. Itulah kenapa harus ada big data capabilities juga. Kalau nggak mampu ya nggak bisa, karena setiap AI itu harus di training atau dikasih data yang banyak supaya dia menghasilkan akurasi yang terbaik ya. Jadi Baik. ya, kemudian itu yang harus kita pahami, kalau di AI itu harus punya data yang banyak supaya dia learningnya bagus, hasil modelnya bagus, model tersebut diuji ke sistem akurasinya yang bagus gitu ya. Dan dia juga harus industrial connectivity, seperti saya bilang, harus kompatibel dengan seluruh devices dan service yang ada di industri ya. Jangan jangan kita bawa sendiri itunya apa namanya codingnya, kemudian ternyata pas jadi apps-nya nggak ini ya, nggak apa namanya, nggak kontak kompatibel. Yang paling saya kasih contoh gambar adalah LabVIEW ya. LabVIEW itu kalau mau bikin salah satu contoh software yang bagus, karena LabVIEW itu sangat kompatibel dengan industri. Kemarin Ya, saya pakai LabVIEW. review. Eh, Oke, nah itu ini konsepnya juga ada 5 ya. Mungkin sering lihat di internet, tapi ini juga saya kasih gambar aja. Jadi di sini ada mechanical design-nya, ada control sistemnya, kemudian ada mechatronics ya, intelligent mechatronics dan sistem, dan AI, machine learning, ini yang menjadi pilar ya dari atau konsep dari smart manufacturing, walaupun ada 5, tapi yang ini yang sangat juga bagus, dan ini juga saya kembangkan ya. Sorry, bukan yang terbaik, ini adalah 2 hal yang saat ini saya ingin kembangkan ya, collaborative robots dan AI untuk manufacturing. Oke, ini contoh jadi supaya paham apa itu nama smart manufacturing. Ini yang sudah saya kerjakan di tahun 2017, tahun 2018, 2 tahun di Rolls-Royce itu. Jadi ini ada suatu engine pesawat terbang.
sepertinya ini ya, saya lupa itu serinya mungkin tren uh, 1000 mungkin ya, saya lupa ya untuk Hmm. Boeing ya. Kira nih di sini ada suatu namanya Bose hole ya, combustor ya, combustor casing yang butuh ada beberapa lubang sini. Nah, kita ini tadi saya bilang kalau bikin lubang ini nggak gampang ya, harus butuh parameter yang kadang-kadang gini, parameter udah jadi pun ketika produknya diganti untuk tren misalkan tren 2000 dan lain-lain, dia kembali ke sini lagi berubah lagi walaupun dulu udah sama ya. Nah, itu yang unik di suatu sistem manufacturing, mungkin ya beda posisi engine-nya atau mungkin mesinnya juga ada perbedaan gitu, ada getaran sedikit jadi macam-macam lah faktor X-nya. Jadi walaupun yang kita udah coba kemarin dapat parameter setupnya, kita coba lagi mungkin ke depannya beda lagi. Nah, itulah. Nah, di sini tentunya kalau ada produk baru ini harus kita cek lagi, pasang, coba lagi parameter baru jadi apa namanya di mass production atau dibuat sebagai masa masa buat banyak gitu ya. Tapi itu tadi yang saya bilang banyak time consuming sama yang apa namanya banyak loh di scrap juga kalau salah nih. Jadi kan ini sayang nih mahal nih, harganya ini mahal. Ini juga misalnya dua hal ya, ini sama ini ya saya kerjakan blade juga. Ini sama ini. Ini satu blade ini mahal banget nih, 20 bisa ratusan juta satunya. Jadi ya kalau salah ya udah dibuang kan, sayang banget. Lumayan banget, mahal banget Pak ya. Banget. Jadi ya itulah kenapa konsep ini sangat penting sekarang di dunia industri, karena dengan adanya ini kita bisa memanufaktur suatu produk atau part tanpa melakukan interupsi ya, dan juga bisa adjustnya sesuai dengan target yang kita butuhkan itu. Misalkan gini aja deh, kalau manusia kan misalkan kita punya tebal plat 20 milimeter ya. Kemudian kita pengen mengurangi sekitar 17 milimeter. Itu kan kita ambil 3 ya. Hmm. Itu kalau ngambilnya langsung 3 kan jelek hasilnya, pelan-pelan ya, mungkin pelan-pelan. Nah, ada yang sering kalau manusia itu kan kelebihan ya, wah ternyata pas diukur 16,8, ya udah nggak bisa dong karena kita butuh 17, sekian kan ya. Akhirnya itu ya, kalau di itu kita bisa setting pelan-pelan. Oh, step ini nggak apa, yang penting kan kita nggak perlu stop dulu kan, kita ambil satu 1 milimeter atau setengah 0,5 milimeter, terus udah hampir dekat kita stop dulu, dilihat lagi gitu ya. Kalau kurang dia otomatis berubah. Oh, ini pemakanan jangan lagi 0,5 mili, itu pemakaman yang kalau udah deket dibikin 0,01 mili. Oh ya, jadi kita makin kecil ini ya, apa namanya pengurangan surface roughness-nya ya, apa surface material removal-nya, MRA-nya lebih makin kecil. Nah gitu ya. Nah, ini saya pakai salah satu metode di AI atau machine learning namanya Adaptive Neuro Fuzzy Inference System atau disingkat ANFIS ya. ANFIS itu kalau disingkat ANFIS. Untuk debaring tuh ya seperti ini, dia mengurangi ketajaman atau hal-hal yang kotor atau yang tidak dibutuhkan di suatu part atau ya. Nah, untuk ya oke. Contohnya saya pakainya ini ABB, ini pakai. Nah, tadi pasti mungkin ada yang bingung, ada yang tanya gimana sih cara si smart manufacturing bisa merasakan kan. Nah, yang merasakan pasti butuh sensor kan. Kalau kita juga merasakan panas gitu kan, manis, asin itu pasti butuh sensor. Nah, di sini betul. Jadi, kalau yang ada tadi yang saya bilang ada sistem resensenya atau dia merasakan, pasti ada yang bingung. Gimana cara merasakannya? Karena kalau yang di sebelumnya kan yang tradisional manufacturing itu dibuka visual kan, visual atau pakai tools, measurement tools. Misalkan kalau thickness gauge ya udah pakai thickness gauge. Dan itu namanya sensingnya kan. Nah, di sini itu supaya tidak menginterupsi proses, yang paling saya untuk rekomendasikan ke teman-teman di Rolls Royce adalah pakai getaran, walaupun belum pernah dipakai sebelumnya ya. Mereka juga bingung nih bisa apa enggak. Nah, jadi yang namanya metal contact ya, metal to metal contact pasti timbul getaran kan, karena metal ketemu metal gitu pasti getaran. Nah, disitulah saya pakai accelerometer. Kenapa? Karena ternyata ya ini share saja, kalau dia memakan plat sebanyak 20 milimeter sama plat yang 15, dia akan beda getarannya walaupun sangat kecil. Nah, itu yang sangat yang kita ingin teliti ya. Ternyata benar beda. Jadi ya dari situ yang getaran kita ambil banyak sinyalnya, time domain banyak eh, ratusan ribu sampling ya, karena getaran ya 10.000 sampling lebih 10.000-an sampling kita ambil, kita simpan. Nah, itu kita analisa. Akhirnya didapatkan model bahwa sinyal getaran. Nah, pakai ini ya. Nah, ini contohnya ya. Ini
apa namanya, equipmentnya pakai LabVIEW, kita develop di LabVIEW pakainya NIDAC 9184 yang kompatibel dengan accelerometer sensor dan ABB. Ini contohnya nih, kalau visual kan nggak kelihatan nih ya. Kalau Bapak teman-teman lihat di bagian kanan ini kan nggak kelihatan nih. Nah ini ya, sorry, pointers ya. Nah ini yang ini ya saya tekankan. Nah ini biru, merah, hijau, pink, hitam nih kalau kita lihat visual kan nggak kelihatan ya. Tapi ternyata kalau kita analisa lebih dalam, ya itu teknik ya. Kayak saya mungkin itu mungkin beda lagi nanti itunya sesi karena machine learning sangat kompleks, nggak bisa dijelaskan mungkin 1 jam 2 jam. Nah, intinya ini itu sebenarnya punyanya ini pas waktu ini ya. Pas itu artinya di manufacturing itu dia ada beberapa steps ya. Jadi step pertama dia jalan ngalusin gitu ya. Step kedua ngalusin kedua kali itu mungkin prosesnya kedua kali. Nah ini langsung ketemu nih. Ternyata pas ini tuh dia punya ini saya lupa lagi S-nya. Ini harusnya ini harus thickness ya. Thickness ya, saya lupa ya. Bukan chamfer length. Jadi dia chamfer length itu diukur pakai eh ini chamfer length CL ya. Chamfer length itu adalah suatu quantity di bidang manufaktur ya untuk mendeteksi seberapa tajam edge itu atau ujung dari suatu metal namanya chamfer length ya. Nah, kalau semakin bentar chamfer length tinggi berarti semakin nggak tajam ya. Sorry, semakin tajam ya. Semakin tajam ya. Kalau bisa dia kan dikurangi ketajamannya ya, kurangi. Nah, ini di sini kelihatan nih tata walaupun kecil ya. Yang biru tuh 7,8 sekian, yang merah 7,89 dan seterusnya ya. Sangat-sangat ya, ini ternyata ada efek, ada itunya, informasinya. Dan kita pun alhamdulillah jadi ini terobosan baru di bidang ini. Jadi kita bisa mendeteksi suatu chamfer length tanpa harus mengukur dengan menggunakan yang chamfer length gauge gitu ya. Dengan gunakan getaran aja cukup. Ini pakainya FV modelnya, pakai di LabVIEW, kemudian nih ya BB-nya dia bisa didapatkan dan hasilnya ya cukup lumayan bagus. Oke, saya lanjutkan. Yang ini adalah tentang future research saya ya, yang tadi salah satunya adalah cobots, collaborative robots. Jadi ada 2 definisi sebenarnya. Cobot itu adalah collaborative robot, that is robot intended for direct human robot interface. Jadi yang pertama ini adalah saya mau langsung ke translation bahasa Indonesia adalah kalau cobot definisi adalah dia membantu kerja manusia ya. Itu bisa juga nggak salah. Jadi ya kan kalau Anda pernah lihat mekanik ya, biasanya kalau mekanik itu kalau yang mungkin yang untuk pekerjaan lebih kompleks dia butuh partner ya. Nah, misalkan tolong ambilin atau dokter lah, dokter itu bisa tolong ambilin pisau ini jenis ya. Nah, ini mungkin disuruh karena ada manusia lagi dia di robot yang tolong ambilkan skrup ini, diameter ini gitu kan. Jadi mungkin ada komando bisa pakai suara atau bisa pakai tombol gitu ya atau gimana. Itu cobot definisi pertama. Yang definisi kedua adalah cobot tuh dia terdiri dari beberapa robot ya untuk bisa ya dia involve more than one robot untuk melakukan satu tas yang mana akan lebih cepat. Jadi yang bisa dibayangkan satu robot itu misalkan bisa mengerjakan proses assembly berapa menit ya. Kenapa kalau kita pakai 2 robot lebih dibantu kan bisa walaupun di awal kita investasi lebih mahal ya, tapi ke depannya kalau emang ini proses manufacturing membutuhkan proses yang lebih cepat supaya lebih banyak untung, ya udah berarti kita pakai lebih dari 1 robot. Nah, nggak boleh samaan dong robotnya kerjaannya. Kalau udah satu udah misalkan udah masukin udah bikin lubang, satu lagi masukin skrup gitu kan. Jadi dia tuh saling karena dia juga dari masukin lubang itu dia kembali ke titik itu juga butuh waktu ya. Jadi kenapa nggak setelah dibor ini siap-siap masukin ke lubangnya skrupnya, ini siap-siap lagi ngambil nutnya masukin belakang, ini muternya itu ini lebih cepat kan. Nah, jadi robot itu dari beberapa robot more than one yang melakukan tugas yang apa ya targetnya sama ya, targetnya itu sama misalnya membuat lubang atau membuat apa gitu ya, manufacturing tugas manufacturing itu yang disebut robot. Nah ini yang ingin saya coba ini kan karena saya masih belum yakin kalau robot itu bisa aman dekat manusia ya. Ini saya belum bisa jamin karena etiknya bakalan ribetnya. Jadi lebih baik robotnya aja diperbanyak, dia melakukan tugas yang satu ini saya coba di UB dia, yang ini belum saya coba karena belum ada kepikiran gimana caranya menggabungkan robot dengan manusia di tempat yang sama. Karena biasanya dia tuh kalau tradisional mesin nah kayak gini, ini nggak boleh ada manusia masuk nih. Ini saya lihatnya dari kaca nih, di luar dari kaca. Jadi kita manusia nggak boleh masuk yang ini ya, IBB ini sangat bahaya.
Kalau dia tiba-tiba ada error movement, kena kena kepala atau kena badan, dia bisa ya fatal akibatnya. Itu yang masih dipedal ya, masih saya belum yakin ya. Walaupun udah ada beberapa mungkin robot kecil ya, ya bisa. Tapi kalau saya mau mulainya yang ini dulu, kobotnya adalah involve more than one robot tapi for doing one activity task. Oke, nah ini saya karena kita ada akademia, kita coba itulah lihat industri robot programming ya, language untuk akademia. Yang pertama ROS nih free juga. Kalau teman-teman bisa lihat ROS, Robot Operating System sangat powerful. Saya ada coba juga masuk S2 saya. Dan juga MATLAB juga punya nih yang versi terbaru 2022 AB ya. Nah, kalau teman-teman tadi Mas atau Pak Agung ingin kerjasama, mungkin kita bisa coba di sini nih. Saya punya license-nya. Teman-teman di sana Universitas Mandiri Subang bisa explore ya. Mungkin saat ini pakai yang itu nggak apa, mungkin pakai yang apa namanya crack dulu. Tapi kalau ketika untuk membuat paper boleh cantumkan ya di sini dengan eh, s- apa saya sebagai salah satu koautornya misalkan atau ya, karena saya koautor kan UBD afiliasinya kita bisa mencantumkan MATLAB 2022B dengan menggunakan ini ya. Dan Siap, kalau siap. nggak ada ini kan UBD berlisensi. Ini juga free gazebo. Alternatifnya kita bisa double programming juga ada atau Unity 3 dimensional. Ini ROS ya seperti ini. ROS the definition of robot operating system is a collection of programs which allow a user to easily control the mobile operation of a robot ya. Jadi contohnya ini macam-macam ROS juga artinya salah satunya adalah namanya Move It toolsnya, Move It ya. Tools buat saya seperti ini kok mungkin tampilannya, ini codingnya ketika dijalankan dia akan menampilkan suatu window seperti ini ya. Kan bisa dilihat kan ya. Ini UA3 yang ini ya, kita coba di Batam nanti insya Allah kalau berhasil kita buat di Brunei simulasinya. Tapi ntar robot yang di Batam bergerak gitu ya dengan yang sama ya UR3 ya. Ini lagi proses asosiasi lagi Bu sana lagi kerjain. Jadi kita aja nama join supervision. Seperti itu ya. Ini namanya gazebo. Sorry, Move It ya. Move It juga. Oke. Kemudian ROS ini sorry, robotic system box yang ada di MATLAB seperti ini tampilan 2022B yang terbaru bisa di ini contohnya coding di MATLAB kita bisa lihat ntar keluar di sini ya. Cuman ini saya masih belum yakin dia bisa kompatibel dengan robot yang asli ya atau URT kalau ini mungkin hanya untuk memang murni riset ya untuk Simulasi, bukan ke simulasi aja skala ya. bukan skala industri atau mungkin akademia yang mau dicoba kayak eksperimen. Ini mungkin skalanya masih yang ada juga URT juga ada itunya modelnya cuman ini belum bisa di connect. Kalau yang saya punya nih yang ini maksudnya udah mulai bisa di connect ke URT beneran. Saya belum bisa tampilkan karena masih itu ya, masih proses karena lambat gitu ya. Jadi di simulasi udah gerak gini dia masih baru menuju nanti masih kita coba cari kenapa kok ada laggingnya itu seperti itu ya. Oke, yang ketiga gazebo ya. Ini juga Gazebo. gazebo. Bisa open source 3D robotic simulator ini ya ini coba bisa dibaca aja. Ini seperti ini gambarnya. Dan gazebo itu udah dipakai di beberapa eh, tempat di US juga DARPA nih defense ya. DARPA tuh kayak Kemenhan lah di Indonesia. DARPA, NASA pakai atau kita Prius Challenge juga pakai. Agile Robotics for Industrial Automation juga pakai. Virtual Robotics X juga pakai. Ini makanya saya bilang udah pakai ini aja. Gazebo coba dulu karena juga free ya. Gitu ya. Kalau ROS mungkin beberapa free tapi ada juga yang harus bayar untuk ya jadinya ada beberapa yang mungkin yang lebih kompleks, advance dia harus bayar. Kalau Gazebo semuanya free ya. Nah, ini contohnya nih. Ini nah, ini programnya ya. Ini kode ini pergerakannya ya masih sederhana dulu ya. Nah, ini harapannya ntar ada dua window ya. Satu lagi di Batam, nah seperti itu ya. Satu lagi di Gazebo ya. Ini jangan kita kalau berhasil enak itu nanti kita juga bisa eh, propose training ya. Jangan mau training apa kita bisa lihat nanti. Mau mm, oke. Nah, ini yang saya punya Dobots juga ada codingnya. Ini nama Dobots ya. Saya punya dua. Nanti bisa dikerjakan nanti teman-teman juga. Nah, ini Dobot ini contohnya nih. Di coding sebelah kiri dia bisa ngambil benda ya, pick and place nah gitu.
Kan bisa dilihat kan sangat lambat kan. Kalau satu kan mungkin bisa dua pindahin dua ini aja kita bisa hitung berapa detik ya atau menit ya tasnya. Kalau dua kali lebih cepat ya. Ini sekitar 20 juta harganya. Makanya saya beli agak murah dulu untuk pengertian anak S2 S3. Mana satu nih cuma ada berapa ya? Satu dove-nya satu, dua, tiga dove aja. Makanya lebih murah. Hmm. Ya oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Ada kalau ada pertanyaan, monggo. Oke, terima kasih ya Pak saya sudah berbagi sharing ilmunya tentang robotika dan sebetulnya mata kuliah saya ya. Saya itu mengajar elektronika dasar 2 sebetulnya, Wah, Pak. ya mas Elektronika ya. dasar 2 sama algoritma dan komputasi. Jadi kebetulan ini digabung dua kelas gitu jadi satu ini. Ya, Dan itu juga disentuh juga bab MATLAB, anak-anak juga sekarang sedang belajar MATLAB juga nih Pak nih. ya, Ini sedang belajar MATLAB juga. Kalau tadi masalah gazebo dan ROS juga mungkin itu baru bagi kami, nanti coba ya, anak-anak semua ya coba gazebo dan ROS, nanti itu program free juga. Makanya ada hmm, waktu 5 menit lagi karena ya. Pak Cesanya ada kegiatan yang lain. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, mangga. Ada nggak yang ditanyakan atau ini cukup materinya advance ya? Karena memang kita masih bertahap untuk di bidang robotiknya Pak, gitu masih Ya. bertahap. Dan kita memang tahun ini kita sedang merancang robotik arm robotik ya. Tadi Ya, betul kan tadi juga udah disentuh juga. Kita rencananya tahun ini mau sentuh itu juga, arm robotik juga. Ya tentunya mungkin kita sudah ketinggalan ya, ini sudah proyeknya Pak Tesa dulu, arm robotik kita baru masuk sedang ke arm robotik. Tapi nanti mungkin bisa ini Pak, tadi yang MATLAB license itu gimana itu? MATLAB license yang 2012, 2022, kalau misalkan kita sekali-kali pengen nyoba, misalkan pengen memakai lisensi yang itu, gimana mekanismenya Pak ya? oh ya. Oh, gini Mas, sebenarnya mungkin teman-teman saya udah pasti udah pinter ya kalau untuk mencari apa Crack namanya ya? software crack ya. Jadi maksudnya gini, maksud saya adalah kalau kita pakai crack, kita biasanya kan nggak pernah publish ya. Nggak Iya. bisa, kita tidak boleh menampilkan coding ini digunakan atau di program pada MATLAB jenis 2022B. Itu kita nggak pernah nulis itu. Saya waktu di Undip juga nggak pernah saya. Di Undip pun saya waktu saya jadi S1 saya nggak pernah mencantum. Saya bilang MATLAB saja nggak pakai license-nya gitu kan. Atau Hmm. kadang juga nggak ditulis nggak bilang waktu MATLAB kita rubah data, kita ambil, kita pindah ke Excel gitu kan, paling paling Hmm. gampang. Apa namanya data numeriknya, data dia. Nah kalau sekarang kan lebih bagus kan kalau kita punya gambar MATLAB-nya kan. Nah maksudnya gini, kalau saya waktu saya S2 juga gitu, saya di S2 juga masih punya lesson MATLAB di Pukyong. Jadi saya pakai afiliasi, sorry, setelah lulus S2 balik ke Undip, waktu itu saya juga pakai afiliasi dari Pukyong supaya aman. Jadi kalau misalkan teman-teman di Universitas Mandiri pengen pakai yang ini, udah nggak apa pakai yang crack dulu aja. Tapi kalau ketika memang nanti ada hasilnya, saya boleh dikontak, mungkin kita bisa join publication karena di situ harus tulis ya. Mungkin ke conference itu harus tulis. Betul betul. Biasanya gitu lah, karena pasti tanya sama reviewernya ini pakai platformnya apa, softwarenya apa. Kalau ditulis 2022B, nah kalau di dalam misalkan si MATLAB ada yang lihat kan nggak enak sih bisa karena kan MATLAB orang MATLAB di mana-mana ada pasti kan. Betul betul. Mm, gitu nanti. Siap siap. Ini juga anak-anak lagi baca Antis segala macam, lagi Oh belajar iya, nih. Kebetulan nih relate juga materinya dengan apa yang disampaikan oleh iya, kita iya, ini gitu ya. Kita juga iya, sedang ini anak-anak belajar Antis juga segala macam untuk kendali robot juga, robot vision. Kita sekarang lagi proyeknya, jadi iya. tugas besar akhir semester ini saya nyuruh semester 4 itu semuanya bikin robot semua Pak. Robot Oke, bagus vision Mas. gitu berbasis Iya, AI tadi gitu, iya, Antis spesifiknya. Mungkin jika tidak ada pertanyaan, dicukupkan saja ya, Pak. Takut Bapak iya, juga dengan yang lain. iya. Oke Mas. Barangkali dicukupkan sampai sini dulu. Tapi sebelumnya kita foto dulu nih bersama nih, Ya, coba boleh, yang boleh. bisa on cam kan, ya semuanya. Coba yang nggak bisa mungkin nggak apa-apa, yang bisa buka di on cam kan semuanya. Coba, siap ya. Ayo Ipan, Ipan, yang lain coba. Oke, mungkin barangkali yang lain belum bisa. Oh, on cam ya. Kita mulai saja. 1, 2, 3. Oke.
Oke, Pak, terima kasih sebelumnya. Ya, sama Mas Agung ya. Thank you Ya, banget nih udah ya, berbagi di sini. ya, Jangan kapok Mas ya kalau diundang-undang lagi. ya, siap Kapan-kapan Mas kalau ada Agung. waktu. Ya, siap Mas Agung ya. Ya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, Pak. Hmm? Baik. Masnya keluar apa ya? Masnya keluar kan? Ya, terima kasih kepada semua mahasiswa yang hadir juga di sini mau dosen. Jangan lupa ya isi presensinya. Jahro, Bener. Jahro, jangan lupa isi presensinya. Rohemat juga yang lain. Ya, Sinta juga belum. Yang lain coba isi presensinya. Ada di grup ya, atau di chattingan juga masih ada. Silahkan untuk di ini ya, untuk diisi. Mohon siap, Pak. Sehat, Siap, Pak. Jahro? Jahro sehat tuh. Alhamdulillah sehat, Pak. Oh,